Belum lama ini saya dihubungi oleh teman untuk bergabung dalam sebuah partai politik. Partai politik yang membawa agenda perubahan. Saya tidak tahu mengapa saya diajak untuk itu. Apa karena saya selama ini selalu menyuarakan agenda perubahan politik. Terus terang, ajakan ini menarik buat saya. Tapi kita perlu dulu menyamakan persepsi tentang perubahan. Kalau saja partai politik atau partai perubahan itu hanya sekedar mengantarkan atau sekedar membentuk sebuah partai yang akan dijadikan sebagai kuda tunggangan mengantarkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, menggantikan atau melakukan perubahan dari rezim yang lama kepada rezim yang baru, saya tidak tertarik sama sekali. Apalagi dalam sebuah partai kemudian kita mengandalkan seorang tokoh sentral. Pengalaman saya telah mengajarkan bahwa partai politik yang mengandalkan tokoh sentral dalam sebuah partai politik, akhirnya partai politik tersebut akan lambat laun akan dikooptasi oleh sang tokoh. Dan tanpa kita sadari, muncul ketergantungan kita kepada sang tokoh. Dan ujungnya, partai akan menjadi milik sang tokoh tersebut. Bisa kita lihat di sekitar kita saat ini. Silakan Anda sebut sendiri partai-partai itu. Partai A hari ini sudah menjadi milik keluarga A. Partai B hari ini sudah menjadi milik keluarga B. Partai C juga sama menjadi milik keluarga itu. Atau ada lagi partai yang lain akhirnya hanya menjadi mainan sekelompok orang. Rakyat hanya menjadi penonton. Rakyat hanya mereka gunakan dan mereka tipu sekali dalam 5 tahun. Setelah itu, partai tidak lagi menjadi tempat kita bergantung atau berharap melakukan perubahan untuk kebaikan anak bangsa. Tidak sama sekali. Partai menjelma menjadi kelompok kecil yang mengkudeta hak-hak konstitusi atau hak politik rakyat. Mereka duduk dalam ruang-ruang gelap. Mereka duduk baku atur. Dan akhirnya rakyat hanya menjadi penonton semata. Kalau partai politik yang membawa agenda perubahan dengan tokoh sentral Anies Baswedan, saya dari awal atau sejak dini mengingatkan bahwa partai perubahan akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan partai-partai sebelumnya. Perubahan yang selama ini saya suarakan bukan perubahan dari seorang presiden kepada presiden yang baru, bukan. Agenda perubahan yang sering saya utarakan atau saya suarakan adalah agenda perubahan sistem politik kita, di mana partai-partai politik telah menjadi predator, di mana partai-partai politik telah menjadi bagian dari korporasi. Partai politik telah menjadi bagian dari mafia. Partai politik telah menjadi juru bicara kekuasaan, bukan juru bicara rakyat. Bahkan mungkin saja partai politik mereka terlibat pada korupsi pertambangan. Mereka terlibat dalam bagaimana merongrong uang negara. Jadi kalau partai politik membawa agenda perubahan sama dengan partai-partai sebelumnya dengan menempatkan Anies Baswedan sebagai figur sentral, maka saya tidak percaya kalian mampu melakukan perubahan di negeri ini. Dan akhirnya rakyat yang menaruh harapan perubahan kepada Anies Baswedan maupun partai akan kecewa dan kecewa sekali lagi kecewa. Agenda perubahan yang kami tawarkan dari rumah demokrasi modern bukan seperti itu. Kami menawarkan agenda perubahan agar kedaulatan yang telah dibajak oleh partai politik harus dikembalikan kepada
rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat harus mempunyai alat kontrol terhadap kekuasaan. Rakyat harus diberikan hak untuk melakukan recall terhadap seluruh pejabat negara. Inilah agenda perubahan yang kita tawarkan. Kalau hanya agenda perubahan mengantarkan figur Anies Baswedan menjadi presiden, maka saya yakin kita akan kecewa dan kecewa dan kecewa lagi. Salam akal sehat.